Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami pada artikel yang berjudul Nilai-nilai budaya dalam lagu Nesgerih karya Denny Caknan, studi semiotika Ferdinand de Saussure. Yang pertama akan disampaikan oleh Siti Arinasih. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan penulisan artikel yang terdiri dari identitas artikel. Yang pertama yaitu nilai-nilai budaya dalam lagu Nesgerih karya Denny Caknan, studi semiotika Ferdinand de Saussure. Yang kedua, nama jurnal yaitu Al-Munir Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang ketiga, volume dan halaman yaitu volume 12 nomor 1 halaman 15 sampai 27. Yang keempat, tahun penerbitan artikel pada tahun 2021. Penulis artikel yaitu Ilham Ma'rufi dan Mulia Ardi. Asal institusi penulis artikel yaitu IAIN Tulungagung Indonesia. Dan yang selanjutnya isi artikel. Yang pertama, ringkasan artikel. Musik merupakan salah satu produk budaya populer di kalangan segmentasi demografis baik gender, usia, latar belakang, ekonomi, serta sosial budaya. Dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menjadi media distribusi pesan dengan pengaruh signifikan tanpa batasan tertentu. Musik berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Jika isi di dalamnya tergandung dalam hal-hal baik, maka kebaikan tersebut akan meresap ke dalam hatinya. Begitu pula sebaliknya. Lagu Nesgerih menampilkan budaya lokal yang sangat kental, yaitu penggunaan bahasa Jawa dalam syair lagu. Bahasa Jawa sengaja dipakai karena kiblat dan panutan Denny dalam membuat karya adalah Didi Kempot. Pemilihan judul lagu yakni Nesgerih mempresentasikan nilai budaya, di mana kosakata tersebut familiar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demikian pula dengan video klip Nesgerih yang menampilkan seni tradisional Riok Ponorogo dengan sentuhan artistik yang modern. Dan yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui makna dan nilai-nilai budaya dalam lagu Nesgerih ciptaan Lek Dahlan yang dinyanyikan oleh Denny Caknan. Dan yang ketiga, metode penelitian. Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Denny menuturkan lagu Nesgerih bercerita tentang bagaimana perjuangan lelaki dalam mewujudkan cintanya pada sang kekasih. Namun tetap pada karakter sederhana dan apa adanya dari si pria. Kesederhanaan tersebut diwujudkan pada puncak lagu, yaitu blendrang tuntut, gedang, sayur jantung pisang sisa kemarin, dan Nesgerih kepala ikan asin. Namun pada akhirnya, Denny Caknan mengubah 80% isi lagu. Ardianti 2018 mengungkapkan makna multigual pada lagu sebenarnya adalah bentuk cara campur kode yang memiliki fungsi sebagai kutipan, memperjelas lawan bicara atau pemetaan isi pesan seperti terlihat pada lagu Jaran Goyang. Dengan demikian, pencampuran bahasa dalam lagu Nesgerih bermotif sebagai sarana mempermudah penyampaian informasi kepada komunikan. Kelima, kesimpulan. Lagu Nesgerih ciptaan Denny Caknan dan Lek Dahlan tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat Indonesia. Lagu tersebut sekaligus merupakan media mentransmisikan nilai-nilai budaya yang sedemikian kental pada khalayak. Nilai-nilai kebudayaan secara spesifik tersematkan atau tertuang dalam lirik, musik pengiring, atau visualisasi pada video klip. Beberapa bentuk atau unsur budaya yang diangkat pada lagu Nesgerih antara lain bahasa, alat musik gamelan, logat Jawa Mataram, profesi badut, tradisi kenduri atau bancaan,
agama Islam, dan tarian rakyat Reok Ponorogo. Nilai-nilai yang dapat ditelusuri melalui tampilan budaya dalam lagu tersebut terdiri antara lain nilai tradisi, nilai persaudaraan, nilai religius, dan nilai ekonomi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosita Angguning Tias. Sistematika penulisan artikel. Yang pertama, judul Nilai-nilai budaya dalam lagu Nes Gerih karya Denny Caknan, studi semiotika Ferdinand de Saussure. Yang kedua, identitas penulis. Ilham Ma'rufi dan Mulia Ardi dari IAIN Tulung Agung Indonesia. Koresponden email ilhamma'rufi10@gmail.com. Yang ketiga, abstrak. Denny Setiawan atau Denny Caknan tergolong sukses menggugah generasi milenial untuk melek budaya lewat karya-karya musiknya yang bernuansa daerah. Denny mulai dikenal publik ketika lagu ciptaannya yang berjudul Kartonyono Medhot Janji viral di tahun 2019 silam. Pada penghujung tahun 2020, Denny merilis lagu baru yang berjudul Das Gerih. Lagu ini terbilang unik karena lirik lagu ditulis menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Dengan jumlah penonton lebih dari 30 juta dan menuai 27.000 komentar. Tidak hanya itu, visualisasi dalam video klip lagu tersebut syarat dengan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Yang keempat, kata kunci atau keywords, nilai budaya, Denny Caknan, semiotika. Yang kelima, pendahuluan. Musik Jawa mengalami perkembangan pesat belakangan. Rosmini menyatakan bahwa tren musik Jawa mulai merangkak naik seiring munculnya fenomena Sobat Ambyar pada pertengahan 2019. Didi Kempot dinilai mampu menggugah generasi milenial untuk menyukai budaya, terutama budaya lokal melalui lagu-lagu ciptaannya. Di tahun yang sama muncul artis baru yang mengangkat musik daerah, yaitu Denny Setiawan atau Denny Caknan. Denny Caknan dianggap sebagai penerus sekaligus pengganti legenda campursari Didi Kempot. Dan di penghujung tahun 2020, Denny merilis karya terbarunya Nes Gerih, judul yang terkesan remeh dan desa. Menariknya terdapat 3 bahasa dalam lagu kolaborasi Denny dan Lek Dahlan tersebut. Dan yang keenam, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan bertindak sebagai salah satu instrumen penelitian yang melakukan observasi langsung pada lagu Das Gerih. Alasannya adalah pemaparan hasil yang didapat dalam bentuk deskripsi, bukan angka, sehingga pembaca lebih mudah memahami serta penyajian informasi lebih detail. Yang ketujuh, hasil penelitian dan pembahasan. Denny menuturkan, lagu Das Gerih bercerita tentang bagaimana perjuangan lelaki dalam mewujudkan cintanya pada sang kekasih, namun tetap ada karakter sederhana dan apa adanya dari si pria. Kesederhanaan tersebut diwujudkan pada puncak lagu, yaitu Blendrang Tuntut Gedang atau sayur jantung pisang sisa kemarin dan Das Gerih atau kepala ikan asin. Ardianti mengungkapkan makna multingonal pada lagu sebenarnya adalah bentuk campur kode yang memiliki fungsi sebagai kutipan, memperjelas lawan bicara atau pemetaan isi pesan seperti terlihat pada lagu Jaran Goyang. Dengan demikian, pencampuran bahasa dalam lagu Das Gerih bermotif sebagai sarana mempermudah penyampaian informasi kepada komunikan. Yang kedelapan, yaitu penutup. Lagu Das Gerih ciptaan Denny Caknan dan Lek Dahlan tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat Indonesia. Lagu tersebut sekaligus merupakan media mentransmisikan nilai-nilai kebudayaan yang sedemikian kental kepada khalayak. Nilai-nilai kebudayaan yang tersemat dalam lirik lagu, musik pengiring atau visualisasi pada video klip.
Beberapa bentuk unsur budaya yang diangkat pada lagu Nasgeri yaitu bahasa, alat musik, gamelan, logat Jawa Mataraman, profesi badut, tradisi kenduri atau bacaan, agama Islam dan tarian reok Ponorogo. Nilai-nilai yang didapat yaitu nilai tradisi, nilai persaudaraan, nilai religius, dan nilai ekonomi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama ada Ahmadi A. Aksiologi reok Ponorogo dan relevansinya dengan pembangunan karakter bangsa. Yang kedua ada Ardianti D. Setiorini dan Peradaban U. Analisis campur kode pada lirik lagu Jaran Goyang. Dan yang ketiga Armiah, perilaku simbolis santri dalam praktik keagamaan. Yang keempat ada semiotika teori dan aplikasi pada karya sastra dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, kalian bisa melihatnya di artikel yang sudah ada. Dan dari sistematika penulisan artikel di atas, artikel tersebut sudah memenuhi sistematika penulisan artikel yang sudah dibahas pada mata penguliahan penulisan artikel yang kedua. Semuanya juga sudah lengkap mulai dari judul hingga daftar pustaka. Penulisannya juga sudah benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan juga bahasanya sangat mudah dipahami oleh pembaca. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sufita. Baik, saya akan melanjutkan dengan kebahasan. Dari keseluruhan artikel, tanda baca dan kosakata yang dipilih tidak ada koreksi karena tanda baca yang digunakan sudah tepat dan kosakata yang digunakan juga sangat mudah untuk dipahami. Tapi dari keseluruhan artikel ada beberapa kesalahan penulisan termasuk typo. Saya akan menjelaskan mulai dari judul abstrak ya. Pada bagian judul dan abstrak, terdapat satu kesalahan penulisan yaitu pada kata nilai religius. Di situ tertulis pakai J, sesuai KBBI itu pakai G, bukan pakai J. Yang selanjutnya adalah pada bagian pendahuluan. Penggunaan kata di mana pada awal kalimat kurang tepat. Yang benar penggunaan di mana itu dipisah bukan digabung seperti yang tertulis di artikel. Selain itu juga ada kata kosakata yang di artikel itu digabung padahal seharusnya itu dipisah kosa dan kata. Selain itu ada penggunaan kata yang kurang tepat tidak sesuai KBBI yaitu grup di mana di artikel ditulis pakai GROUP. Kalau seharusnya itu sesuai KBBI itu grup pakai GRUP biasa. Selain itu juga ada penggunaan kalimat yang tidak baku di sini. Yang pertama ada kata familiar, di artikel ditulis familiar, itu tidak baku, kata bakunya itu familiar pakai E. Yang kedua ada gaib pakai H, itu merupakan kata yang tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah gaib biasa tanpa H. Yang selanjutnya pada bagian metode, penggunaan kata di mana pada awal kalimat kurang tepat seperti yang tadi, yang seharusnya di mana itu dipisah, tapi di artikel itu digabung. Selain itu ada penggunaan huruf kapital yang kurang tepat pada kata official video clip, di mana official itu tidak termasuk syarat-syarat harus kapital. Jadi O pada kalimat official video clip itu seharusnya kecil, tidak usah kapital. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini terdapat kata yang tidak baku, yaitu sorban. Itu merupakan kata yang tidak baku, sedangkan kata bakunya itu serban pakai E. Pada tabel 3 bagian visual penanda tertulis pencipta lagu ingin menunjukkan kearifan lokal berupa tarian rakyat reok Ponorogo. Alangkah lebih baik jika di antara kata rakyat dan kata reok diberikan kata penghubung sehingga lebih mudah untuk dipahami. Di sini juga terdapat kata yang seharusnya dipisah seperti tadi di atas, di mana, dan kosakata. Pada bagian kesimpulan, penggunaan kata sekedar di awal kalimat merupakan kata yang tidak baku, bahasa yang tidak baku. Sedangkan untuk bahasa bakunya adalah sekadar pakai A. Pada daftar pustaka sudah sesuai semua. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Saiful Anwar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesesuaian bahasa dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Pada bagian abstrak isinya sudah sesuai dengan sistematika penulisan artikel dan sudah menggunakan bahasa sesuai EYD yang mudah untuk dipahami. Dan pada bagian abstrak, peneliti juga sudah menjelaskan tujuan memilih penelitian tersebut. Di dalam pendahuluan, susunannya sudah bagus, akan tetapi tidak dijelaskan rumusan masalah dari penelitian tersebut.
Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dan pada bagian metode sendiri juga sudah dijelaskan alasan peneliti memilih metode tersebut. Di dalam hasil dan pembahasan, peneliti tersebut sudah menjabarkan isi pesan dari lirik lagu Ndaskere dengan jelas agar mempermudah penyampaian informasi kepada komunikan. Selanjutnya di dalam kesimpulan, peneliti juga menjabarkan lagi hasil dari penelitian tersebut supaya mudah diterima oleh khalayak. Dalam penulisan artikel tersebut, peneliti juga menyisipkan dan memadukan dengan banyak referensi. Itu tadi hasil analisis dari kelompok kami. Ada banyak kurangnya, kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.